Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesa Ibnu Fauzan, NIM 200-104-0046, kelas 2B, mata kuliah Sejarah Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah sastra pada masa angkatan Balai Pustaka. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang kenapa adanya Balai Pustaka ini. Dalam masa angkatan Balai Pustaka ini identik dengan yang namanya Belanda, karena pada zaman ini disebut dengan zaman kolonial Hindia Belanda. Dengan adanya Balai Pustaka ini yang dibuat oleh Belanda, ini ditujukan untuk masyarakat pribumi supaya mereka terhindar dari bacaan liar yang di dalamnya berisi tentang semangat perlawanan, tentang sosialisme, tentang nasionalisme, dan juga tentang kesadaran kelas tertindas. Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1908. Mereka membuat ini karena mereka takut apabila masyarakat pribumi akan memberontak kepada mereka karena mereka melakukan penindasan yang selama mereka ini lakukan. Balai Pustaka ini menyediakan bacaan-bacaan yang ringan dan mudah dimengerti untuk kalangan rendah pribumi. Dan apabila para pengarang, sastrawan ingin menerbitkan karyanya, maka mereka harus melewati prosedur yang sangat panjang sebelum mereka bisa menerbitkan karyanya, karena mereka takut apabila isi bacaannya mengandung tentang seperti bacaan liar yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, mereka harus melewati berbagai prosedur itu. Baru setelah diseleksi isinya oleh pihak Balai Pustaka, baru mereka bisa menerbitkannya. Yang selanjutnya tentang karakteristik karya sastra pada masa Balai Pustaka. Yang pertama, karya sastra ini tidak boleh mengandung sesuatu yang berbau sosialisme, tentang komunisme, semangat perlawanan, nasionalisme, dan lain-lain. Karena Belanda ini sangat takut tersingkirkan dari negeri ini. Dalam angkatan ini, para sastrawan dan pengarang belum bisa bersuara secara bebas karena mereka masih di bawah pengawasan dan masih di bawah jajahan Belanda. Yang selanjutnya, novel pada masa Balai Pustaka ini kebanyakan dimunculkan tokoh-tokoh mesias atau dewa-dewa, sedangkan tokoh lokal pribumi ini seperti kepala desa, Pak Haji, atau pemuka agama ini digambarkan sebagai tokoh yang jahat atau yang tidak baik. Dan novel-novel atau karya sastra pada masa Balai Pustaka ini kebanyakan menceritakan tentang kedaerahan lokal, seperti novel yang berjudul Siti Nurbaya yang menampilkan tokoh Datuk Maringgi yang busuk dalam segala hal, yang tiba-tiba mendadak menjadi pemberontak menantang perpajakan dan kemudian mati di tangan Samsul Bahri yang sekarang menjadi kaki tangan Belanda. Pada zaman ini, Balai Pustaka banyak sekali menghasilkan karya seperti buku, majalah, almanak, dan juga buku-buku populer juga terbit seperti kesehatan, pertanian, peternakan, budi pekerti, sejarah, dan adat. Banyak juga novel yang terbit dari Pulau Sumatera atau daerah Sumatera seperti yang berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922. Yang selanjutnya ada yang berjudul Cinta Membawa Maut bersama Abdul Ager pada tahun 1926. Yang selanjutnya ada Salah Pilih pada tahun 1928. Ada Karena Mertua pada tahun 1932 dan masih banyak lagi. Pada masa Balai Pustaka ini juga ada pengarang dan karya-karyanya seperti novel Muda Teruna pada tahun 1922 karya Muhammad Kasim, ada Asmara Jaya pada tahun 1928 karya Adi Negoro. Pada kedua novel di atas ini, si tokoh Belanda ini mendapatkan tokoh yang baik dan penolong, dan Belanda ini sangat-sangatlah licik. Lalu ada Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutan Sati,
ada Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang konon dalam naskah aslinya ini dikarang oleh Corrie de Besse adalah perempuan Indo-Belanda yang mati karena penyakit kelamin. Perubahan ini dibuat supaya tidak merendahkan derajat orang Belanda ini. Dan melihat hal tersebut, Shams Bakri Siregar melihat berdirinya Balai Pustaka ini banyak sekali bernuansa politik etis, pemupuk amtenarisme atau pegawaiisme yang patuh melaksanakan peranan pengimbangan lektur anti kolonial dan nasionalistik. Yang dimaksud dengan sastra Balai Pustaka ini adalah hasil mengemukakan konsepsi politik, etis, pemerintah jajahan, pemupuk amtenarisme, dan pegawaiisme yang patuh. Dan Balai Pustaka ini bukan merupakan hasil ekspresi yang murni dari masa pribumi ini, karena segala sesuatu harus patuh dan tunduk terhadap aturan Belanda. Yang terakhir yaitu karya puncak pada masa Balai Pustaka ini didominasi oleh Nur Sultan Iskandar, karena beliau adalah rajanya Balai Pustaka, karena banyak sekali menghasilkan karya sastra seperti yang pertama berjudul novel yang berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922. Yang kedua ada Tuba Dibalas Dengan Air Susu pada tahun 1933. Lalu ada Kata Hendak Jadi Lembu pada tahun 1935. Lalu ada Dewi Rimba pada tahun 1935 bersama M. Dahlan. Yang terakhir ada Neraka Dunia pada tahun 1937. Dan sebenarnya karya dari beliau masih banyak lagi, dan saya hanya menyebutkan beberapa saja. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.